Era transformasi digital, electric vehicle, dan smart system yang mengubah hampir seluruh kehidupan dan sektor industri. Perkembangan ini menjadikan keilmuan bidang elektronika dan semiconductor sebagai tulang punggung utama transformasi digital dunia. Bagi Indonesia, dinamika ini membuka peluang strategis untuk menjadi penggerak ekonomi baru dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh pemerintah. KK Elektronika memiliki visi, yaitu membangun ekosistem industri elektronika dan semiconductor yang kokoh dan berdaya saing sehingga menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional Indonesia. Misi yang diemban adalah mengembangkan talenta unggul di bidang industri elektronika dan semiconductor yang memiliki daya saing global. Kemudian juga meningkatkan kapasitas teknologi dan produk nasional dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif, sumber daya dan potensi pasar Indonesia guna mendorong kemandirian dan kemajuan bangsa. Kemudian juga membangun kolaborasi sinergis antar pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas dalam memperkuat ekosistem untuk membangun industri elektronika dan semiconductor Indonesia. Adapun roadmap KK Elektronika dalam jangka pendek adalah yaitu mengembangkan industri desain chip dengan penyiapan talenta bidang semiconductor yang siap dalam membangun industri dan bekerja di value chain ekosistem global. Kemudian juga mengembangkan industri ODM dan OEM bidang elektronika yang menghasilkan produk-produk elektronika sebagai substitusi impor yang inovatif dan bersaing global seperti laptop, alat kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam jangka menengah, yaitu membangun talenta, teknologi, dan industri manufaktur semiconductor atau wafer fab yang fokus pada power device yang diaplikasikan pada industri otomotif dan renewable energy. Dan dalam jangka panjang, mengembangkan industri manufaktur atau wafer fab untuk logic dengan teknologi lebih besar daripada 28 nanometers. Dengan demikian, kita mencapai kemandirian dalam pengadaan komponen elektronika nasional. Apa yang sudah kita lakukan belakangan ini adalah kita membuat motherboard. Jadi setelah motherboard bisa dibuat di Indonesia, berikutnya adalah desainnya pun bisa kita lakukan di Indonesia. Jadi kurang lebih begini, approach kita seperti motonya Pak Habibie, Profesor Habibie yang ahli pesawat terbang. Itu adalah kita berangkat dari akhir, berawal di akhir, berakhir di awal. Gitu ya. Jadi kita mulai dari ujung, mulai merakit dulu, perakitan produk akhir, kemudian kita ini udah masuk ke hulu sedikit, perakitan komponen, nanti dari sini kita masuk lagi ke hulu lebih sedikit yaitu mendesain. Ini adalah inovasi kita, jadi kalau yang ini adalah market pull, produk market pull, kalau ini adalah produk teknologi push. Jadi kami membuat inovasi peralatan pembelajaran yang khusus untuk daerah yang tidak punya akses internet, digunakan bisa dalam kelas. Dalam satu box ini ada sekitar 50 digital devices yang bentuknya seperti ponsel gitu ya. Siswa bisa melakukan UTBK, ujian tertulis berbasis komputer, sehingga akhirnya kegiatan UTBK itu bisa dilakukan tanpa harus ada internet di daerah tersebut. Ini memang kita gunakan tadinya untuk kebutuhan sekolah-sekolah di daerah-daerah begitu ya. Dan ini bisa dibawa-bawa dan ini akan mempermudah guru untuk membuat soal dan melakukan assessment atau penilaian dari para murid. Ya, seluruh KK itu masing-masing memiliki keunggulan ya. Nah, khusus untuk kelompok keilmuan elektronika, itu yang khas dari kami adalah kami ini fokusnya lebih ke komponen ya. Kemudian motherboard juga kita pandang sebagai komponen. Kemudian IC, ya, kemampuan merancang IC. Relevansinya dengan strategi pembangunan nasional adalah untuk mempertinggi TKDN ya. Jadi kalau ada istilah hilirisasi untuk kami ini sebetulnya justru disebut hulunisasi. Jadi dulu istilahnya itu pendalaman industri ya. Yang dulu itu yang pada tahap awal hanya bisa mengintegrasi ya, sistem integration. Kemudian di mana komponennya itu kita semua impor seperti pada kasus laptop.
Itu secara bertahap, sebagian komponennya kita rancang bangun dan kita fabrikasi di Indonesia. Jadi agak berbeda dari hilirisasi, hulunisasi, pendalaman struktur industri. Rencana jangka pendek yang kami akan lakukan bekerja sama dengan perusahaan OEM adalah melanjutkan pengembangan produk seperti modem 4G dengan TKDN yang lebih tinggi. Ya. Dan yang kedua juga produk seperti SBC. SBC adalah singkatan dari Single Board Computer sejenis Raspberry, ya, yang mudah-mudahan bisa kita manufaktur di Indonesia. Salah satu kepakaran saya itu adalah saya di bidang instrumentasi, teknologi semikonduktor, dan juga teknologi fotonik. Dari beberapa produk yang sudah saya kembangkan bersama dengan kakak elektronika itu, sebagian besar itu dalam bentuk instrumentasi. Jadi kami telah mengembangkan sebuah sensor untuk monitoring pohon yang bisa mendeteksi apakah pohon ini berpotensi buat rubuh atau tidak. Terus kami juga telah mengembangkan beberapa sistem instrumentasi, contohnya seperti peralatan lab, itu sudah ada beberapa yang digunakan. Terus terakhir kemarin kami juga sudah membuat purwarupa alat untuk mendeteksi level stres dari mahasiswa ini gitu. Dan terus sekarang juga yang sedang kami coba kerjakan itu dengan industri adalah dari segi teknologi fotonik ini. Kalau dari industri ini sudah cukup banyak, cuma kalau dari bidang saya khususnya saat ini saya sedang bekerja sama dengan industri Nix Lab yang ada di Bandung. Dan kami sekarang sedang berupaya melakukan riset di bidang quantum fotonik ini gitu. Ya, kalau contoh produknya seperti ini, tapi ini sedang dalam tahap preparasi. Jadi kami itu mendeteksi gejala fisiologis dari mahasiswa dari dalam bentuk restansi kulit dan juga dari variasi denyut jantung. Itu nanti akan digunakan untuk melihat apakah mahasiswa ini kondisi stresnya gimana gitu, apakah dalam tahap hijau atau merah gitu. Dan kemarin sudah kami uji cobakan di Bidang Konseling ITB selama beberapa minggu dan itu sudah ada hasilnya gitu. Dan ini mungkin akan dicoba dikembangkan lebih lanjut